Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak yang soleh-solehah? Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang membaca dan memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Materi kurikulum Merdeka kelas 4 semester ganjil. Setelah nanti mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat tujuan pembelajaran untuk materi ini, yaitu 1. Membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok dari surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Adapun yang ketiga, membuat paparan tentang pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Yang keempat, ada menulis surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik, menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar, dan membaca hadis tentang keragaman dengan baik. Oke, anak-anak, kita lanjut ke nomor 7, yaitu menulis hadis tentang keragaman dengan baik. Oke, anak-anak, kita lanjutkan dengan gambar yang di atas ya. Di situ ada gambar anak-anak sedang membaca Al-Quran. Ya, di situ kita lihat anak-anak yang sedang asik belajar membaca Al-Quran. Apakah kalian sudah membaca Al-Quran seperti mereka? Bagaimana kita harus membaca Al-Quran? Sungguh beruntung kalian semua, sebab termasuk sebaik-baiknya umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Oke, anak-anak, kita lihat di situ ada hadis ya. Ada hadis di situ ya, yang isinya yaitu siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka kita akan mendapat 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dilifatkan kepada 10 kebaikan. Misalnya, aku tidak mengatakan alif, lam, mim. Ya, 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Anak-anak lihat hadis di atas. Dari hadis di atas maksudnya kalau kita membaca 1 huruf dari Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Contohnya di situ ada alif, ada lam, ada mim ya. Di situ jadi 10 ya. Di situ bukan 1 huruf tapi 3 huruf, yaitu alif, lam, dan mim. Berarti ketika kita membaca alif, lam, mim, maka pahalanya dikali 3, jadi 30 pahala kebaikan. Begitu anak-anak, jadi kalau kita mau mencari pahala, kita harus sering-seringlah membaca Al-Quran. Oke anak-anak, itu di antara hadis Rasulullah yang ada di gambar tentang kebaikan membaca Al-Quran. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Bagaimana bunyi dari surat Al-Hujurat ayat 13 tentang materi ini ya. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul alim. Itu tadi anak-anak surat Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana kalian udah membacanya? Apakah telah memperhatikan makhraj huruf dan hukum bacaan tajwidnya? Ya anak-anak, ketika kalian membaca Al-Quran, kita harus tahu makhraj huruf. Ya, di situ ada tajwidnya, ada hukum bacaannya yang terdapat pada bacaan Al-Hujurat ayat 13. Ya anak-anak. Nah, di situ dalam surat Al-Hujurat ada yang menunjukkan tanda hijau, ya berarti itu mad panjang. Ada juga tanda yang merah atau garis berwarna merah menunjukkan bacaan gunnah, yaitu mendengung dengan 2 harakat. Dan yang terakhir ada juga yang di garis bawah berwarna hijau menunjukkan bacaan qalqalah atau dalam arti memantul membacanya. Simaklah anak-anak dengan sungguh-sungguh dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak, di sini ada huruf yang di garis merah ya, dan ada yang di garis hijau dan biru. Mari kita anak-anak kita pelajari berdasarkan tanda baca Al-Quran. Di situ ada contohnya ya ayyuhan nas ya. Di situ ada ya berarti tanda biru harus dibaca panjang, dah. Yang bertanda merah ada juga nas ya dibaca panjang dan mendengung atau gunah ya. Oke, anak-anak berikutnya ada di situ inna khalaqnakum. Di situ ada tanda merah dibaca mendengung atau gunah ya. Itu ya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Di situ ada ya anak-anak. Di situ ada inna ya dibaca gunnah karena di situ ada nun bertasjid ya. Ya anak-anak udah paham semuanya. Kita lanjut, ada hijaiyah yang memantul atau qalqalah ya. Khalaqna, di situ ada ke-nya. Khalaqna ya. Kita harus baca qalqalah. Inna khalaqnakum. Ya, seperti itu anak-anak. Udah kita pelajari dari surat Al-Hujurat. Nah, anak udah bisa kan? Oke, anak-anak selanjutnya kita sejenak ya berpantun ria. Ya, itu anak-anak. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Dalam arti, kalau kita sering membaca Al-Quran, insya Allah hidup kita tenang, ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada beli manisan di seberang jalan dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan membaca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Ya, di situ juga bahwa kita sering membaca Al-Quran, satu huruf, 2 huruf pun pahalanya akan berlipat ganda. Dan akan kita selalu mendapat pahala dengan membaca Al-Quran. Ya, kita lanjut ada lagi pantunnya. Ke Semarang beli jamu supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aura rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Nah, di situ kita bahwa sering membaca Al-Quran, rumah kita akan terang, rumah kita akan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak paham kan ya? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu membaca Al-Quran. Oke, anak-anak, dari ayat
Al-Hujurat 13 itu artinya ya bahwa wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa ya. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Itu anak-anak surat dari Al-Hujurat ayat 13 artinya. Oke anak-anak kita lanjutkan tentang memahami pesan pokok surat Al-Hujurat ya. Di situ ada gambar satu keluarga. Ya, satu keluarga ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan untuk beragama juga di situ ada ya, ada beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Buddha, dan ada yang beragama Kristen, Protestan ya. Di situ juga ada beragam bangsa ya, ada yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan ada pula ragam yang lainnya. Anak-anak, manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Coba kalian tulis perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kita ya. Pernahkah kalian bergotong royong bersama orang-orang yang berbeda agama, berbeda lingkungan, ya, berbeda suku, berbeda bangsa, ya. Itu ya makanya kita harus selalu saling menghormati, menghargai sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia yang bertujuannya yaitu menciptakan keragaman dan kemuliaan di hadapan Allah. Itu ya anak-anak untuk materi Al-Hujurat ayat 13 tentang isi pokoknya ya. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling membantu, mengenal dan saling melengkapi ya, bekerja sama gitu. Makanya jangan saling mengolok, jangan saling memfitnah ya. Jangan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang-orang yang mendapatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dan Allah menilai kita karena ketakwaannya, keimanannya. Ya, kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya atau pandangannya. Di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada, ya, bertenggang rasa, saling manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet kita. Dalam rangka itu, manusia harus menciptakan suasana harmoni dan damai. Berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Itulah anak-anak untuk surat Al-Hujurat ayat 13. Oke anak-anak, mudah-mudahan kita dapat memahami dari surat Al-Hujurat dan dapat melaksanakan apa-apa yang ada dalam kandungan isi pokok surat Al-Hujurat. Dari Ibu sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.